Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mubdi Agustian, NIM 1806700, Penjas 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa filsafat. Yang pertama, makna pendidikan jasmani bagi manusia. Yang kedua, fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Yang ketiga, permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, jelaskan tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Di sini saya akan menjelaskan makna pendidikan jasmani bagi manusia. Makna pendidikan jasmani suatu pandangan atau proses pendidikan yang hanya memanfaatkan fisik. Kenapa? Tujuannya untuk menghasilkan perubahan individu baik dalam fisik, mental, dan juga emosional. Tujuan makna ini bertujuan agar orang-orang bisa menambah atau memperoleh pengetahuan agar bisa mendapatkan prestasi baik individu maupun kelompok dengan cara aktivitas fisik atau kemahiran motorik. Ada juga pendidikan jasmani didesain untuk meningkatkan tujuan aktivitas fisik atau keterampilan motorik, karena pendidikan jasmani sangat perlu untuk kita semua. Kenapa? Karena pendidikan jasmani dapat membuat kita sehat bugar dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan manusia baik fisik, psikomotorik, kognitif ataupun afektif. Ada juga filsafat pendidikan jasmani, yaitu kita bisa menjelaskan makna atau hakikat pentingnya pendidikan jasmani, bisa menghasilkan perbaikan tubuh dengan pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Kita juga bisa memberikan tuntunan bagi orang-orang, dapat memberikan arahan profesi pendidikan jasmani. Bisa juga pendidikan jasmani membantu atau mempererat hubungan. Contoh seperti sepak bola. Dari yang awalnya kita tidak kenal dan pada akhirnya kita saling mengenal. Kebugaran jasmani sangat dibutuhkan yang bertumpuan pada perkembangan tubuh dan organ-organ tubuh. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan sangatlah penting karena pendidikan jasmani dan olahraga tidak hanya bertujuan kepada olahraga saja, ada juga materinya. Pendidikan jasmani hanyalah media untuk mendorong kemampuan baik fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai. Yang dimaksud dengan penghayatan nilai yaitu yang meliputi beberapa sikap, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Supaya dalam kegiatan sehari-hari kita dapat melakukan aktivitas olahraga dan agar badan kita atau kita dapat melakukan aktivitas tubuh kita selalu sehat dan aktif terhadap aktivitas seharian, mau di sekolah ataupun di luar sekolah. Pendidikan jasmani proses seseorang dengan dilakukannya secara sadar dan sistematik agar berbagai kegiatan dalam memperoleh kemampuan, keterampilan jasmani, kecerdasan, dan pembentukan watak. Jadi pendidikan jasmani tidak hanya meliputi aktivitas fisik, ada juga materinya. Karena di sini juga kita dapat menghasilkan kualitas individu baik dalam fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani juga dapat meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Kita juga mampu
mengembangkan kemampuan kita, yaitu seperti menerima dan dapat memahami atau membedakan isyarat. Jadi peran pendidikan jasmani bagi kehidupan sangatlah dibutuhkan karena banyak sekali manfaatnya dan tidak hanya tentang fisik saja. Seseorang juga bisa mengukakan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan yang artinya siap bertanggung jawab. Bisa juga meningkatkan tentang peraturan permainan, keselamatan dan etika. Di sini juga kita bisa merancang strategi dalam aktivitas. Maka dari itu fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan sangat-sangatlah dibutuhkan. Saya akan menjelaskan nomor 3, permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah. Manusia terdiri dari dua unsur yang sangat penting. Salah satu unsurnya hilang atau tidak ada. Jadi guru pendidikan jasmani itu tidak saja berasal dari metode, model, strategi, dan pendekatan saja. Tetapi kalau kita diamati lebih detail atau lebih dalam lagi, pendidikan jasmani perencanaannya yang bertanggung jawab. Masalah utama dalam pendidikan ialah perubahan nilai-nilai budaya atau bisa dibilang perubahan gaya hidup. Karena dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak cenderung menghilangkan aktivitas geraknya, diganti dengan teknologi seperti gadget, Facebookan, WhatsAppan. Akibatnya, gerak sangatlah berkurang. Jadi, masalah yang ada di sekolah perlu kita tanggapi atau garis bawahi masalah ini khususnya di lembaga pendidikan jasmani yang sudah tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kurikulum juga dapat menjadi masalah karena kita atau guru sering memaksakan anak-anak untuk melakukan aktivitas geraknya. Bukannya si anak mau, malah si anak balik tidak suka dengan pembelajaran pendidikan jasmani yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kemampuan fisik dari si anak tersebut. Kurangnya fisik atau kurangnya mempersembahkan bantuan kepada si anak untuk bisa mengatur emosinya yang merupakan kemampuan kita atau guru dalam melaksanakan tugasnya. Jelaskan nomor 4 tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Jadi gini, pada umumnya pendidikan jasmani sangat menekankan terhadap proses pembelajaran karena pemahamannya kita cenderung kepada hakikat gerak. Maka seorang guru harus bisa memahami atau mengkaji tentang pendidikan jasmani untuk kemampuan anak belajar pendidikan jasmani secara efektif. Karena pendidikan jasmani itu diibaratkan wahana. Kenapa bisa disebut dengan wahana? Karena pendidikan jasmani sangat baik untuk proses sosialisasi. Karena sosialisasi sangat penting. Kualitas si anak juga bisa dilihat dari karakternya, kepemimpinannya, dan daya juangnya. Di dalam masyarakat, pendidikan jasmani sangat dibutuhkan, apalagi sekarang kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Jadi masyarakat memelihara kebugarannya. Masyarakat juga menjaga kesehatannya. Jadi seorang guru penjas harus bisa agar mampu mengembangkan kebugaran jasmaninya. Tubuh dan pikiran sangatlah jelas berbeda. Mengapa dibilang berbeda? Karena tubuh pada dimensi abstrak, sedangkan pikiran juga tidak bergantung kepada material tubuh. Sebab ketika tubuh sudah tidak mulai berfungsi, tetapi pikiran tetap masih bisa eksis. Namun sedemikian, hubungan tubuh dan fungsi
fungsi otak menumbuhkan bentuk pengetahuan baru. Pendidikan jasmani mengarah kepada diskusi bahwa kita tahu apa yang kita tahu dan kita juga tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ketahuilah tentang dan saya ketahui tentang landasan-landasan pendidikan jasmani itu, filosofi pendidikan jasmani, dan yang terakhir landasan biologis peristiwa gerak dan aktivitas pendidikan jasmani. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang beberapa soal yang tadi. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.